Baik rekan-rekan, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan rute kita untuk pulang ke Tangerang. Kita akan lewat jalur alternatif dari Panenjoan, nanti kemudian ke Cibadak, baru kita lewat tol Ciawi. Ini kondisi mobilnya rekan-rekan ya, setelah tadi kita melewati jalur yang pada barat-barat rekan-rekan ya. Oke, tapi gimana lagi, kita sudah terlanjur masuk. Semoga masih bisa dibetulkan ya. Nih kondisi dari mobilnya. Ini dari bannya seperti habis off-road ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah ada di kendaraan ya. Kita akan mulai perjalanan, tapi kita akan reset dulu untuk beberapa trip meternya nanti untuk perhitungan sampai kita di rumah. Sekarang kita trip B-nya sudah kita reset. Selanjutnya untuk kilometer per liter kita reset. Nah ini untuk mapnya sudah kelihatan rekan-rekan ya. Jadi waktu perjalanan kita lumayan panjang ini ya, 4 jam 59 menit, berarti 5 jam gitu ya. Lumayan jauh juga ya, 222 km, mantap. Kalau tolnya sih hanya 87.000 ya. Sekarang kita cek untuk e-tolnya ya. Ini masih 634.300 ya. Semoga nanti cukup, harusnya sih cukup ya. Baik rekan-rekan ya, kita mulai perjalanan kita dari Panenjoan. Ini Villa Adela ya, Villa Adela. Kita startnya menuju ke Tangerang. Nanti kita lihat ada apa saja di jalanan sekitar sini ya, menuju ke Cibadak di Sukabumi, kemudian masuk tol Ciawi. Semangat rekan-rekan. Oke rekan-rekan ya, ini kita masih dalam perjalanan dan ini sepertinya jalurnya menurun ya. Kondisi jalanannya masih bagus, aspal juga oke, tidak rusak, nyaman sih untuk kita lewat. Cuma kalau untuk papasan gini pas-pasan banget. Kalau sama mobil besar agak susah ya. Kalau mobil-mobil kecil masih bisa kencang. Kita bisa jalan di 60 km per jam ya. Cuma memang kalau pas tikungan gini kita harus melambatkan karena kita nggak tahu seberapa menikungnya. Dan ini semakin turun juga. Oke. Seperti ini rekan-rekan ya, tikungannya itu tajam-tajam. Nah, sepertinya ini sungainya yang kita lewati di samping tadi rekan-rekan ya. Nah, ini rekan-rekan, ini sungai yang tadi kita lewat sampingnya mau ke Curug Awang. Sungainya yang ini, Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Oke, lanjutkan lagi rekan-rekan perjalanan kita. Pemandangan masih bagus sih di daerah sini. Ini kita masih melaju di jalanan di antara hutan pepohonan rekan-rekan ya, seperti ini. Saya nggak tahu daerah mana ini ya. Kalau di Google Map ini namanya Jalan Kiara 2. Kiara 2 ya. Ini kita di antara hutan, nggak tahu hutan sengon kali ya ini ya. Saya nggak begitu hafal nama-nama pohon rekan-rekan ya. Kalau nama-nama ikan tak dapat sepeda. Kita masih melanjutkan perjalanan ini rekan-rekan ya. Kata pengelola dari Villa Curug Sodong tadi kita akan melewati kebun teh ya kalau lewat sini ya. Nanti kita lihat apakah ada kebun teh kalau kita lewat sini. Jalurnya masih asik ya, lewat jalur sini sepi, kemudian jalanannya juga bagus ya, beberapa sedikit bergelombang tapi masih prosentasenya sedikit. Oke rekan-rekan ya, perasaan sudah lama ini nyetirnya tapi ya belum dapat apa-apa. Baru 1 jam ya kita perjalanan kurang lebih. Ini masih 4 jam lagi ya kita sampai rumah. Tapi memang pada umumnya jalannya ini bagus, tidak terlalu ramai, hanya truk-truk saja yang lewat. Kemudian tadi ada beberapa pohon tumbang, kemudian perbaikan kabel listrik tadi lumayan tersendat ya, tapi nggak lama.
Ini kita melewati hutan-hutan rekan-rekan ya. Dari tadi itu marka tengahnya itu juga lurus, nyambung terus, jarang yang putus-putus, paling sebentar doang. Tapi secara umum jalannya di sini bagus ya. Kalau di Google Map ini namanya Jalan Nasional 3. Nggak tahu arah kemana-kemana, tapi kalau ini arah ke Pelabuhan Ratu mungkin ya. Saya hanya mengikuti dari Google Map saja ini. Ini kita sampai di hutan pinus. Pinus apa Cemara ini ya? Cemara ya. Untuk pemandangannya sih pemandangan hutan rekan-rekannya, asik sih. Semoga tidak hujan dan angin kencang saja. Kalau lewat tengah hutan seperti ini, yang ngeri itu pohon tumbang ya. Iya. Nah ini kita sekarang melewati perkebunan teh ya rekan-rekan ya. Tapi aneh, perkebunan tehnya itu nggak rapi kayak kalau ke Puncak, Ciwidey gitu ya, Pak. Ini belum di pusatnya kali ya. Tapi ini kanan kiri sudah perkebunan teh ini. Tapi kayak jarang-jarang, kemudian nggak rapi alurnya gitu kan. Kalau di Ciwidey apa di Puncak itu kan ada jalurnya, itu baris-baris lurus-lurus. Kalau ini kayaknya sudah nggak terawat kali ya, udah nggak produktif. Tadi ada beberapa kali pohon tumbang ya rekan-rekan ya, nggak sempet videoin karena pas tikungan juga. Baik rekan-rekan ya, kita masih terus berada di Jalan Nasional 3. Masih 9 km lagi kita belok kanan, tapi nggak tahu itu pertigaan yang mana ya. Tapi masih 9 km lagi. Dan perasaan ya rekan-rekan ya, kalau lewat jalur ini lebih jauh dan lebih lama dibanding kita lewat jalur pesisir Pantai Loji kemarin ya. Kemarin kayaknya cuma sebentar, walaupun hujan deras, kita kan jalan pelan ya. Itu bisa, makanya nggak terlalu lama gitu. Dari Pelabuhan Ratu sampai Geopark Ciletuh itu cuma 1 jam. Ini perasaan nggak nyampe-nyampe dari tadi ya. Ini masih meliuk-liuk jalannya. Jadi kita itu mengitari bukit-bukit itu rekan-rekan ya. Untungnya jalannya ini jalanan halus ya, aspalnya. Jadi nggak bikin capek. Cuma belok-belok ya, akhirnya ya nyetirnya jadi lumayan ya, terasa. Baik rekan-rekan ya, kita sekarang sepertinya udah sampai di pertigaan yang kalau ke arah kiri ini adalah ke jalur Loji yang kita waktu berangkat kemarin kita lewat sini. Dan ini kita berarti menuju ke daerah Pelabuhan Ratu ya. Oke, kita ikuti saja rekan-rekan ya jalannya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita sudah sampai di sini ya. Di sini itu daerah mana? Ya saya juga tidak tahu. Jadi di depan itu nanti pertigaan, kalau ke kiri itu ke Pelabuhan Ratu, kalau ke kanan ke Sukabumi. Jadi kita akan lewat jalur yang ke kanan saja. Jadi kita nggak melewati waktu kita berangkat. Ya, jadi antara waktu kita berangkat road trip sama pulang ini jalurnya beda ya. Ini kita akan belok kanan. Baik rekan-rekan ya, kita masih melaju di jalan raya Pelabuhan Ratu ke arah ke Sukabumi. Dan sekarang hujan deras banget ya, kayak kemarin ini hujannya deras sekali. Kita masih bisa di kecepatan 60 km per jam ya. Ini jalannya sudah mulai tidak berkelok-kelok banget, cuma ini agak nanjak ya. Sepertinya kalau kita lihat di Google Map juga agak lurus ya, nggak kayak cacing. Baik rekan-rekan ya, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Hujan-hujan kita santai saja 60 km per jam.
Oke rekan-rekan ya, kita sekarang melewati hutan jati di sebelah kiri. Jalannya lumayan bagus ya, arah dari Pelabuhan Ratu ke Sukabumi ini lumayan lebar, kemudian halus jalannya. Ada beberapa yang bergelombang tapi secara umum sih halus. Banyak truk-truk ya kalau lewat sini, truk-truk besar gitu. Tapi secara umum sih masih lancar rekan-rekan ya. Perjalanan kita ternyata masih lama rekan-rekan ya, masih 3 jam 4 menit lagi ya. Nanti sepertinya kita harus istirahat dulu ya di rest area untuk meluruskan kaki. Oke rekan-rekan ya, sekarang masih hujan deras dan kita juga ini terhenti. Di depan ada pohon tumbang ya, nggak terlalu besar sih pohonnya, jadi ini juga sepertinya baru ditangani sama petugas, baru dipotong sepertinya, kayaknya tadi sekilas. Nah, kita nunggu antrian saja ini. Oke rekan-rekan ya, ini sudah mulai berjalan pelan-pelan. Ini untuk pohonnya yang tumbang, tidak begitu besar, tapi ini ada kabel yang ikut tumbang ya. Belum ada petugas tadi, cuma ada warga lokal yang sukarela untuk membersihkannya, membawa parang. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya rekan-rekan ya. Pokoknya kalau hujan seperti ini memang yang paling mengerikan kalau disertai angin itu adalah pohon tumbang. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita bermacet ria di Pasar Cibadak ini ya. Ini dari dulu sampai sekarang begini aja ya. Ya harus bersabar rekan-rekan ya. Sekitar 4,3 km lagi nanti kita akan masuk ke tol ya, gerbang tol dari Cibadak. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita masuk tol Cibadak ini. Kita kebetulan pas lampu hijau, jadi nggak perlu nunggu lampu merah ya. Alhamdulillah, tadi macet di Cibadak lumayan lama ya, setengah jam lebih. Sudah mulai lelah rekan-rekan. Kita sudah berkendara sekitar 3 jam lebih ya. Sementara mungkin nanti kita akan buka puasa di jalan aja ya, jadi nggak ke rest area. Biasanya kalau buka puasa kalau di rest area itu akan ramai ya dan antri. Untuk masuk ke rest areanya aja antri. Baik rekan-rekan ya, sekarang ini kita tinggal melaju di tol terus, nanti exitnya langsung di Balaraja Timur dekat rumah ya. Kalau tol terus itu sebenarnya enak ya rekan-rekan ya, cuma ya tolnya terbatas, baru sampai daerah sini aja.
rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai kembali di rumah. Dan perjalanannya memang termasuk panjang dan lumayan melelahkan ya. Yang pertama tadi adalah trek yang mengelilingi pegunungan, itu benar-benar kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dan itu terus menerus hampir 1 jam rekan-rekan ya, mantep. Tapi yang saya salut, jalannya bagus banget ya. Waktu trek di pegunungan tadi jalannya itu nggak ada jalan yang rusak, padahal itu pelosok ya, nggak dekat dengan ibu kota, mantap. Kemudian kita cek rekan-rekan ya, di sini efisiensi perjalanan kita adalah 11,9 km per liter. Menurut saya sih lumayan irit lah ya dengan trek yang seperti itu. Kemudian jaraknya ternyata kita lumayan jauh juga ya, 219 km ya, hampir sama kayak ke Bandung, ke Ciwidey gitu ya. Mantep rekan-rekan ya. Kemudian kalau kita lihat total perjalanan kita dari waktu berangkat sampai pulang ini adalah 482 km. Jauh juga ya rekan-rekan ya kalau di total bolak-balik. Untuk BBM-nya di sini masih separuh, kurang dikit ya, kurang 1 strip. Ya, lumayan, ini nanti kita bisa gunakan lagi ya. Oke, kemudian untuk etolnya ya rekan-rekan ya, kita cek etolnya. Tadi kita dari Cigombong sampai dengan Balaraja Timur, sekarang tinggal 547.300. Nanti kita hitung jumlahnya berapa. Baik rekan-rekan ya, seperti itu perjalanan kita dari berangkat sampai pulang hari ini. Alhamdulillah lancar, walaupun memang ada kendala-kendala. Sampai yang terakhir tadi kendalanya saya nggak berani ya rekan-rekan ya, terus terang takutnya mobilnya semakin baret-baret. Tadi itu treknya basah, kemudian bebatuan sih, cuma daun kanan kirinya pohon-pohon itu rapet banget. Itu tadi saya cek aja sudah ada yang baret-baret ya, sayang banget, makanya tadi nggak berani lanjut. Daripada mobilnya nanti terlalu parah untuk rusaknya, kita balik aja. Oke rekan-rekan ya, seperti itu perjalanan kita kali ini. Kemungkinan nanti perjalanan selanjutnya adalah kita akan mudik pulang kampung ke Jogja. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.